Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Izin kami dari kelompok 5 ingin membuat video edukasi mengenai hukum penyelesaian hukum internasional mengenai sistem penyelesaian sengketa dalam organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization atau WTO teman-teman. Sebelum itu kenalkan diri dari kami terlebih dahulu teman-teman sebelum masuk pembahasannya. Kenalkan, nama saya Arya Deniswara. Saya Devina Teresa. Saya Siti Zakia Ramadhani. Saya Resti Alkarni. Saya Muhammad Nabil. Saya Rafa Amanda. Baik teman-teman, mungkin kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Pertama-tama kita lihat di tengah dinamika perdagangan global ada suatu lembaga yang perannya yang krusial dalam menjaga keadilan dan keteraturan atau kita bisa sebut WTO atau World Trade Organization. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana WTO itu bekerja dan mengapa keberadaannya begitu penting bagi perekonomian dunia teman-teman. Mungkin sebelum itu kita balik pada tahun 1995, lahirlah organisasi dunia di bidang perdagangan World Trade Organization atau WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia, sekaligus memproduksi konvensi multilateral yang memberi landasan disertai kaedah-kaedah atau norma-norma yang mengatur hubungan perdagangan internasional. Dengan kata lain, telah dihasilkan hukum mengikat negara-negara anggota khususnya di bidang perdagangan di dalam ranah bisnis teman-teman. Pendiri World Trade Organization atau WTO ini berawal dari awalnya negosiasi yang dikenal sebagai Uruguay Road yang berlangsung pada tahun 1986 sampai 1994 serta perundingan sebelumnya di bawah General Agreement of Trade and Trade atau GATT teman-teman yang dilakukan pada 1948 hingga 1994. GATT ini sendiri terbentuk dari pertemuan Bretton Woods atau konferensi yang dilakukan pada Juli 1994 yang dimana dalam pertemuan ini dirumuskan financial agreement guna untuk membangun perekonomian dunia yang sebelumnya telah terjadi adanya Perang Dunia II. GATT ini sendiri membantu dalam membangun sistem perdagangan multilateral yang semakin liberal melalui perundingan perdagangan. Dalam perjalanannya, GATT ini telah melakukan beberapa perundingan sehingga tak lama kemudian pada putaran terakhir disahkanlah persetujuan yang berguna untuk membentuk sebuah organisasi perdagangan internasional yang disebut sekarang World Trade Organization atau WTO teman-teman singkatnya, yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1995. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO tadi merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO ini diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional ini sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggotanya. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antar negara-negara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa maupun eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan teman-teman. Organisasi Perdagangan Dunia ini atau WTO ini merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan global antara negara. Fungsi utamanya adalah memastikan bahwa arus perdagangan global dapat berjalan dengan secara lancar dengan sedikit kemungkinan hambatan atau trouble. Fungsi tersebut dilakukan melalui penerapan aturan perdagangan multilateral yang disepakati bersama oleh anggotanya. Mungkin selebihnya akan dibahas oleh teman saya Devina Teresa. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan terkait fungsi, tujuan dan sasarannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait prinsip-prinsip yang digunakan dalam World Trade Organization atau WTO. Di dalam perkembangannya, WTO sendiri memiliki 5 prinsip dasar di antara lainnya, yaitu yang pertama ada perlakuan yang adil untuk semua anggota. Prinsip ini diatur dalam pasal 1 GATT 1994 yang menyatakan bahwa persyaratan komitmen yang telah dibuat atau ditandatangani harus diperlakukan secara sama menyeluruh kepada semua negara anggota WTO atau azas non-diskriminasi secara tanpa bersyarat. Yang kedua, ada pengikatan tarif atau tarif binding. Prinsip ini diatur dalam pasal 2 GATT 1994 yang menyatakan bahwa setiap negara anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat atau legally bound. Yang ketiga, ada perlakuan nasional atau national treatment. Prinsip yang diatur dalam pasal 3 GATT 1994 yang menyatakan bahwa persyaratan suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri.
Jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini antara lain adalah seperti pungutan dalam negeri, peraturan dan lainnya. Undang-undang. Yang keempat ada perlindungan hanya melalui tarif. Prinsip ini diatur dalam pasal 11 yang menyatakan agar bahwa perlindungan atas industri dalam negeri hanya diperkenankan melalui tarif. Menurut John G. Carter, yang dimaksud dengan tarif adalah pajak yang dikenakan atas barang yang diangkat dari sebuah kekuasaan politik ke suatu wilayah lain. Yang kelima, ada perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang. Semua persetujuan WTO memiliki ketentuan yang mengatur perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota WTO untuk menjelaskan persetujuan WTO. Baiklah, selanjutnya masuk ke pembahasan ke-1 terkait, yaitu ada fungsi, tujuan, dan sasaran Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Perjanjian pembuatan World Trade Organization yang kemudian akan disebut WTO merupakan perjanjian terpenting yang dihasilkan putaran Uruguay. Dengan terbentuknya WTO mulai Januari 1995, maka persoalan tentang GATT tentang apakah sebuah organisasi internasional atau bukan kini telah berakhir. GATT kini diintegrasikan ke dalam salah satu perjanjian yang merupakan aneks perjanjian WTO, yakni Multilateral Agreement on Trade in Goods. Para penandatanganan perjanjian dengan tegas mencantumkan dalam agreement establishing the World Organization niat mereka untuk mendirikan sebuah organisasi bernama WTO. Dalam pasal 1 yang memiliki legal personality, WTO para pejabatnya serta utusan negara. Anggota akan memiliki hak-hak istimewa serta kekebalan sebagaimana hak-hak dan kekebalan merupakan serupa diberikan sesuai dengan Convention on the Privilege and Immunities of Special Agency yang disetujui Majelis Umum PBB 21 November 1947. WTO didirikan negara anggotanya dengan maksud dan tujuan bersama. Slogan dicantumkan dalam mukadimahnya sebagai berikut, yaitu bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara-negara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa dengan penggunaan optimal sumber-sumber daya dunia sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. WTO merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan di negaranya masing-masing. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Pemerintah Indonesia merupakan salah satu negara pendiri dan telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Yang pertama ada tujuan Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organization atau WTO. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO memiliki tujuan penting, yaitu yang pertama ada mendorong arus perdagangan antar negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Yang kedua ada memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Dan yang terakhir ada penyelesaian sengketa dagang antar negara. Baiklah, selanjutnya saya membahas lanjutan dari rekan Daviana, yaitu terkait fungsi Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Sebelum saya menjelaskan apa itu fungsi WTO, saya bakal membahas terkait peran WTO dalam perdagangan internasional. Keberadaan WTO ini memberikan peran penting terhadap perdagangan internasional. Adapun beberapa peran WTO dalam perdagangan internasional adalah yang pertama, mengatur jalannya perdagangan.
Salah satu peran WTO ini dalam perdagangan internasional adalah mengatur jalannya perniagaan agar lebih lancar dan aman. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, WTO ini mendorong adanya liberasi perdagangan internasional. Nah, agar penerapan perdagangan bebas tersebut lebih tertib dan aman, maka WTO ini menerapkan sejumlah aturan untuk membantu negara anggota agar bisa membuka pasar kepada negara anggota yang lain. Yang kedua, yaitu ada mendorong persaingan sehat. Peran WTO ini dalam perdagangan internasional berikutnya adalah mendorong persaingan sehat antar negara anggota. Penerapan perdagangan bebas tentu membuat setiap negara berupaya untuk membangkitkan perekonomiannya. Hal itu tentu bisa memicu persaingan. Nah, keberadaan WTO ini pun berperan dalam menciptakan persaingan sehat dalam perdagangan internasional, sehingga dapat membantu meminimalkan konflik. Yang ketiga, yaitu menjamin perekonomian negara anggota. Peran WTO ini dalam perdagangan internasional yang terakhir adalah menjamin perekonomian negara anggota. Dalam hal ini, WTO berupaya untuk membantu produsen barang dan jasa, importir hingga eksportir dalam menjalankan kegiatannya. Dengan begitu, aktivitas perdagangan negara anggota pun bisa lebih lancar, sehingga dapat membantu meningkatkan standar hidup hingga memperluas lapangan pekerjaan. Selanjutnya, saya melanjut penjelasan dari rekan Devena. Tadi kan udah dijelasin dari mulai tujuan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization atau WTO. Organisasi Perdagangan Dunia ini atau WTO memiliki fungsi utama, yaitu yang pertama, untuk memberikan kerangka kelembagaan bagi hubungan perdagangan antar anggota dalam implementasi perjanjian dan berbagai instrumen hukum termasuk yang terdapat di dalam Aneks Persetujuan WTO. Yang kedua, untuk memberikan suatu forum tetap guna melakukan perundingan di antar negara anggota, mencakup isu-isu yang terdapat maupun belum terdapat dalam persetujuan WTO. Berdasarkan pasal 3 persetujuan WTO, ditegaskan 5 fungsi, yaitu A. Implementasi dari persetujuan WTO. Yang kedua, forum untuk perundingan perdagangan. Yang ketiga, sebagai administrasi sistem penyelesaian sengketa WTO. Yang keempat, mekanisme tinjauan atas kebijakan perdagangan. Yang kelima, melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan organisasi-organisasi non-pemerintah. Dari fungsi-fungsi WTO di atas, tampak fungsi-fungsi tersebut merupakan upaya untuk menafsirkan dan menjabarkan lebih lanjut tentang multilateral trade agreements dan plurilateral trade agreements, termasuk mengawasi pelaksanaan maupun penyelesaian sengketa serta perbedaan pendapat mengenai perjanjian-perjanjian yang disepakati. WTO ini juga akan melakukan peninjauan atas implementasi perjanjian-perjanjian oleh setiap negara anggota dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Dengan demikian, seperti halnya IMF dan World Bank, WTO memiliki alat untuk memaksa negara-negara anggota untuk mengikuti ketentuan-ketentuannya. Dengan fungsi-fungsi yang dipunyai WTO tersebut, menjadikan WTO sekaligus sebagai forum bagi perundingan-perundingan selanjutnya di masa mendatang dalam perjanjian multilateral. Nah, yang keempat yaitu ada sasaran Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Adapun sasaran-sasaran yang ingin dicapai WTO dalam bekerja, yaitu yang pertama non-diskriminasi. Sebuah negara tidak harus membedakan antara mitra dagang dan seharusnya tidak membedakan antara produk jasa sendiri dan asing atau warga negara. Yang kedua, lebih terbuka. Menurunkan hambatan perdagangan adalah salah satu cara yang paling jelas untuk mendorong perdagangan. Hambatan ini pun termasuk bea masuk atau tarif dan langkah-langkah seperti larangan impor atau kuota yang membatasi jumlah selektif. Yang ketiga, diprediksi dan transparan. Perusahaan asing, investor, dan pemerintah harus yakin bahwa hambatan perdagangan tidak harus ditingkatkan secara sewenang-wenang. Dengan stabilitas dan prediktabilitas, investasi didorong, pekerjaan diciptakan, dan konsumen dapat sepenuhnya menikmati manfaat dari persaingan pilihan yang harganya lebih rendah. Yang keempat, lebih kompetitif, mengecilkan praktik tidak adil seperti subsidi ekspor dan perbuatan produk di bawah biaya untuk mendapatkan pangsa pasar. Masalah yang kompleks yaitu aturan mencoba untuk menetapkan apa yang adil atau tidak adil dan bagaimana pemerintah dapat merespon khususnya dengan pengisian bea masuk tambahan dihitung untuk mengimbangi kerusakan yang disebabkan oleh perdagangan yang tidak adil.
Dan selanjutnya, lebih bermanfaat bagi negara-negara yang kurang berkembang, memberi mereka lebih banyak waktu untuk menyesuaikan fleksibilitas yang lebih besar dan hak-hak istimewa lebih dari 3/4 dari anggota WTO, negara berkembang dan negara dalam transisi ke ekonomi pasar. Perjanjian WTO ini memberi mereka periode transisi untuk menyesuaikan diri dengan mungkin ketentuan WTO itu sulit lebih asing dan lindungi lingkungan. Perjanjian WTO ini mengizinkan anggota untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi tidak hanya lingkungan, tapi juga kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan tanaman. Namun langkah-langkah ini harus diterapkan dengan cara yang sama untuk kedua bisnis nasional dan asing. Dengan kata lain, anggota tidak harus menggunakan langkah-langkah perlindungan lingkungan sebagai sarana menyamarkan kebijakan proteksionis. Baik, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu mengenai pengaruh Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO dalam perdagangan internasional. Pengaruh WTO dalam perdagangan internasional yaitu mendorong persaingan yang terbuka. Di sini WTO sering diartikan sebagai badan perdagangan bebas, namun sebenarnya tarif dan beberapa bentuk produksi itu masih diperbolehkan. Jadi, WTO tepatnya merupakan sistem yang mengatur kompetisi yang terbuka, adil, dan juga sehat. Pemberlakuan ini mengatur prinsip MPN, di mana most favored nation, dan perlakuan nasional dirancang untuk mempertahankan perdagangan yang adil, termasuk pada masalah dumping dan subsidi. Pada intinya, persetujuan ditujukan untuk mendukung kompetisi yang sehat di bidang perdagangan barang, pertanian, hak atas kekayaan intelektual, dan jasa. Reformasi pembangunan dan ekonomi. Para ahli ekonomi dan pembangunan mengakui bahwa sistem WTO dapat memberikan kontribusi pada pembangunan. Persetujuannya juga memuat aturan mengenai fleksibilitas yang diberikan kepada negara-negara berkembang dalam menerapkan ketentuan-ketentuan WTO. Bahkan persetujuan-persetujuan tersebut juga memuat ketentuan yang memungkinkan negara paling terbelakang mendapatkan bantuan khusus serta potensi dagang seperti halnya peraturan-peraturan yang ada di GATT. Kemudian meningkatkan prediktabilitas. Pembentukan sistem perdagangan multilateral merupakan usaha anggota WTO untuk menciptakan hubungan bisnis yang stabil dan dapat diprediksi. Dengan stabilitas dan kebijakan yang diprediksi, maka investasi dapat dilakukan, lapangan pekerjaan itu diciptakan, dan juga konsumen dapat memperoleh keuntungan dari sistem kompetisi yang fair. WTO di sini dalam menjalankan tugasnya tentu didukung oleh organ-organ yang melaksanakan tugasnya itu sendiri. Organ yang pertama itu ada Ministerial Conference, di mana merupakan organ utama yang keanggotaannya itu adalah seluruh negara anggota dan akan melakukan pertemuan sedikitnya 2 tahun sekali lah. Kemudian yang kedua itu ada General Council, di mana organ ini terdiri dari utusan-utusan negara anggota. Organ ini juga melaksanakan fungsi-fungsi Ministerial Conference pada waktu-waktu antara pertemuan-pertemuan Ministerial Conference. Nah, selanjutnya yang dimana WTO ini selaku organisasi dunia yang mengatur masalah perdagangan dunia, tentunya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi negara maju. Yang pertama itu mendorong persaingan terbuka, kemudian mendorong reformasi pembangunan dan juga ekonomi, dan mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya untuk penjelasan yang lebih spesifik. Baiklah, saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya Siti. Organ-organ yang mempengaruhi WTO terdapat 3 bagian. Di sini saya melanjutkan bagian ketiga terkait hal organ yang mempengaruhi WTO, yaitu meningkatkan prediktabilitas. Pembentukan sistem perdagangan multilateral merupakan usaha anggota WTO untuk menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diprediksi. Dengan stabilitas dan kebijakan yang diprediksi, maka investasi dapat dilakukan, lapangan pekerjaan dicipta, dan konsumen dapat memperoleh keuntungan dari sistem kompetisi yang fair. Kemudian, Dewan WTO adalah sebagai berikut, yaitu Council of Trade is Good. Dewan ini akan mengawasi pelaksanaan perjanjian multilateral trade agreement dalam ACNAS 1A. Kedua, Council for Trade is Service. Dewan ini akan mengawasi pelaksanaan General Agreement of Trade in Service GRTS ACNAS 1B.
Council for Trade Aspect of the Actual Property Right atau TRIPS. Dewan ini akan mengawasi pelaksanaan Amendment of TRIPS Agnes 1C. Ketiga dewan masing-masing dapat membentukkan badan-badan subsidi yang dibutuhkannya. Tiga dewan ini masing-masing membuat peraturan yang prosedurnya sendiri terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari General Council. Sementara organ-organ subsidiar masing-masing membuatkan peraturan prosedur sendiri yang disetujui oleh dewan yang relevan dengannya. Baiklah, masuk ke pembahasan ketiga, yaitu mengenai sistem penyelesaian sengketa dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Sengketa dapat muncul ketika suatu negara menetap suatu kebijakan perdagangan tertentu yang bertentangan dengan komitmen di WTO atau mengambil kebijakan yang kemudian merugikan kepentingan negara lain. Penyelesaian sengketa yang struktur dan tepat waktu adalah penting untuk mencegah terjadinya kerugian dan dalam sengketa perdagangan internasional yang berkepanjangan. Di samping itu, suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang berlandaskan pada aturan yang telah disepakati bersama akan mencegah kecenderungan forward determines the outcome dalam sengketa antar negara maju dengan negara berkembang. Negara-negara anggota WTO telah sepakat bahwa jika ada negara anggota yang melanggar peraturan perdagangan WTO, negara-negara anggota tersebut akan menggunakan sistem penyelesaian multilateral daripada melakukan aksi sepihak. Ini berarti negara-negara tersebut harus mematuhi prosedur yang telah disepakati dan menghormati putusan yang diambil. Pihak yang terkait dengan sistem penyelesaian sengketa hanyalah pemerintah negara anggota WTO yang dapat bertindak sebagai penggugat, tergugat, ataupun sebagai pihak ketiga. Sekretaris WTO, negara pengamat WTO, organisasi regional dan internasional, atau pemerintah daerah tidak berhak untuk melakukan proses penyelesaian sengketa WTO. Adapun tahap-tahap penyelesaian sengketa organisasi itu yang pertama proses panel, di mana suatu sengketa dapat masuk ke WTO dalam berbagai tahap. Pada setiap tahap, negara-negara yang bersengketa didorong untuk melakukan konsultasi satu sama lain terlebih dahulu untuk upaya penyelesaian di luar persidangan. Tahap penyelesaian sengketa di WTO ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertama, konsultasi maksimal itu 60 hari. Sebelum mengambil tindakan-tindakan yang lebih jauh, negara-negara yang bersengketa haruslah berunding terlebih dahulu untuk mencari jalan keluar atas perbedaan pendapat di antara mereka. Tahap kedua, panel itu maksimal 45 hari untuk pembentukan panel, ditambah waktu 6 bulan bagi panel untuk menghasilkan keputusan. Jika konsultasi mengalami kegagalan, negara yang mengajukan gugatan dapat meminta dibentuknya suatu panel. Negara yang tergugat dapat berupaya untuk merintangi pembentukan panel sebanyak 1 kali. Tetapi pada sidang DSP yang kedua kalinya, pembentukan panel tersebut tidak dapat lagi dihambat. Yang kedua itu ada banding, yang dimana tiap pihak itu yang bersengketa dapat mengajukan banding atas keputusan panel. Kedua belah pihak sama-sama mengajukan banding, namun banding harus didasarkan pada suatu peraturan tertentu seperti interpretasi legal atas suatu ketentuan atau pasal dalam suatu persetujuan WTO itu. Banding tidak dapat dilakukan untuk menguji kembali bukti-bukti yang ada atau bukti-bukti yang baru muncul, melainkan untuk meneliti argumentasi yang dikemukakan oleh panel sebelumnya. Tiap upaya banding diteliti oleh 3 dari 7 orang anggota tetap badan banding yang ditetapkan oleh DSB dan berasal dari anggota WTO yang mewakili kalangan luas. Anggota A atau B memiliki masa kerja 4 tahun. Keputusan pada tingkat banding dapat menegakkan atau mengubah ataupun memutarbalikkan temuan-temuan dan keputusan hukum dari panel. Biasanya banding membutuhkan waktu tidak lebih dari 60 hari dan batas maksimalnya itu 90 hari. Dan lanjut yang ketiga, teman-teman, penyelesaian sengketa setelah rekomendasi atau keputusan Dispute Settlement Body atau DSB. Jika suatu negara melanggar aturan WTO dengan menetapkan aturan yang tidak konsisten dengan WTO, maka negara tersebut harus segera mengoreksi kesalahannya dengan menyelaraskan aturannya dengan aturan WTO. Jika negara tersebut masih melanggar aturan WTO, maka harus membayar kompensasi atau dikenai retaliasi. Negara yang kalah sengketa harus mengikuti rekomendasi yang disebutkan dalam laporan panel atau laporan banding. Niat tersebut harus dinyatakan dalam sidang DSB yang diselenggarakan dalam jangka waktu 30 hari setelah
pengesahan laporan tersebut. Jika keputusan tersebut sulit dilakukan, negara anggota tersebut akan mendapatkan keringanan jangka waktu tertentu dalam melaksanakannya. Jika dalam waktu tertentu yang diberikan tersebut negara masih belum dapat memenuhinya, harus ada penelitian lebih lanjut dengan negara penggugat untuk menentukan suatu ganti rugi, yakni ataupun keputusan yang dapat diterima semua pihak. Dan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Nabil yang akan menjelaskan tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dari beberapa rekan kami tadi, teman-teman. Baiklah, kesimpulan dari pembahasan yang telah kami uraikan bersama-sama yaitu yang pertama, WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan salah satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. WTO mendorong arus perdagangan antar negara dengan mengurai dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran perdagangan barang dan jasa. Yang kedua yaitu ada WTO. WTO memiliki hubungan dengan GATT atau GATT selalu berkaitan dengan perdagangan barang dan telah diubah serta dimasukkan ke dalam persetujuan WTO yang baru. Ketiga, dalam penyelesaian sengketa WTO melakukan beberapa tahap mulai dari proses panel, banding dan penyelesaian sengketa melalui setelah rekomendasi atau keputusan dispute settlement body. Oke, baik teman-teman, terima kasih penjelasannya, terima kasih Nabil, teman-teman semuanya. Mungkin ini akhir dari video edukasi kita mengenai WTO, teman-teman. Di sini kita telah menjelaskan semua segala hal, aspek dan faktor-faktornya yang mungkin terjadi di WTO, teman-teman. Mungkin kami akan pamit undur diri, maaf ketika ada salah kata atau kekurangan dalam penjelasan kami. Kami pamit undur diri. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Tadi ketiga ya.